Salam damai sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk mengawali renungan tentang firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh melaksanakan firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Markus 15 ayat 39 yang berbunyi, "Waktu kepala pasukan yang berdiri berhadapan dengan dia melihat matinya demikian, berkatalah ia, 'Sungguh orang ini adalah anak Allah.'" Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah umat milik Kristus berada di jalan salib. Seluruh umat manusia di dunia ini tidak akan bisa dan tidak akan dapat mengaku diri pribadi maupun keluarga sebagai orang yang beriman percaya kepada Kristus tanpa salib. Salib memberitahukan kepada kita sebagai umat miliknya ini bahwa kuasa dosa, kuasa kematian kekal itu telah dikalahkan oleh Tuhan Yesus, sudah diatasinya dengan kebangkitannya di hari Paskah. Salib memberitahukan kepada kita tentang apa yang Tuhan Allah Bapa kita yang Maha Kudus itu yang dipikirkannya mengenai identitas atau keberadaan kita umat manusia yang berdosa yang harus dihakimi. Seseorang harus dihukum karena dosa-dosa kesalahan kita, dan Kristus Yesus adalah orang itu yang secara manusiawi ini, Allah yang telah jadi manusia ini, oleh kasih-Nya yang begitu besar telah rela menjadi dan sebagai pengganti kita umat-Nya yang dikasihi dan disayanginya ini. Akan tetapi salib memberikan suatu ketegasan bagi kita bahwa benar Dialah yang telah menggantikan kita, rela mati di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya di Bukit Golgota itu. Kebanyakan orang menurut versi ukuran dunia bahkan tidak tahu apa yang mereka lakukan terhadap Yesus Kristus. Mereka menganggap dia itu tidak berharga, salah mengerti akan karyanya di atas kayu salib. Mereka hidup seolah-olah dia tidak pernah hidup atau mati, menolak wahyu atau penyataannya bahwa dia adalah sang pencipta, pemelihara, sang penguasa atas hidup dan mati kita seluruh umat manusia di dunia ini. Mengecilkan pentingnya dia yang adalah Yesus Kristus sebatas waktu yang sangat singkat, yaitu pada hari Natal, pada hari Paskah, sama saja dengan menghina dia seperti yang dilakukan para serdadu atau tentara Kekaisaran Romawi yang menyalibkannya di atas kayu salib di Bukit Golgota itu. Sebagaimana diungkapkan pada Matius 27 ayat 31. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubahnya itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Menolak Yesus Kristus sama saja dengan membuang kesempatan satu-satunya untuk boleh mendapatkan pengampunan daripada Tuhan yang Maha Pengampun itu. Yesus Kristus yang mati itu telah menggantikan kita di atas kayu salib di Bukit Golgota, agar kita dapat memperoleh pengampunan atas dosa-dosa kesalahan kita. Kita hanya perlu menerima pengampunan itu dengan menerima salib. Kepala pasukan Romawi ketika menyadari bahwa sesuatu yang luar biasa telah terjadi, dia saksikan dengan mata kepalanya sendiri
Lalu dia berkata sebagaimana dituliskan dalam Markus 15 ayat 39 ini, sungguh orang ini adalah anak Allah. Kita boleh saja beribadah ke gereja dengan sangat teratur, kita terlibat dalam mengajar anak-anak sekolah minggu, kita terlibat juga secara aktif sebagai anggota paduan suara gerejawi dimanapun, dan juga ikut terlibat dalam pelayanan gerejawi lainnya dengan indah. Akan tetapi jika kita menolak menerima salib, maka kita tidak akan dapat masuk ke dalam kehidupan yang kekal di surga. Kita tidak dapat masuk surga tanpa melalui pintu berbentuk salib Kristus itu sendiri, karena gambaran tentang salib Kristus itu nyata pada Kristus yang dilaksanakan secara manusiawi, yang vertikal maupun juga yang bersifat horizontal dengan sempurna. Amanat atau petunjuk hidup dari dunia untuk boleh sampai menuju ke tempat yang kekal, kehidupan yang kekal di surga itu jelas dinyatakan pada ringkasan hukum Taurat, ringkasan dari Dasa Titah, ringkasan dari 10 perintah Tuhan itu yang dituliskan di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40 ini. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Allah Bapa di surga untuk kebenaran firman-Mu yang boleh sampai dalam pendengaran hati iman percaya kami ini. Kiranya kami sungguh harus menyadari bahwa sebagai umat milik Kristus, kami senantiasa memang harus ingat berada di jalan salib-Mu. Kami berada dalam kondisi harus mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia seperti kami mengasihi diri kami sendiri. Tidak dapat ditawar-tawar dalam hidup kami bahwa kami sedang melalui dan di dalam jalan salib itu sendiri, supaya harus menerapkan hidup. Kalau kami mau mengasihi Tuhan, berarti harus mengasihi sesama manusia seperti mengasihi diri kami sendiri. Bapa, tolonglah kami oleh pertolongan Roh Kudus itu, mampukan kami untuk berbuat sesuai dengan kehendak-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bermohon kepadamu. Amin.